Pada era kolonialisme Belanda, dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama VOC. Suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Di balik itu, rakyat Indonesia tidak terima atas keserakan VOC tersebut, sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas monopoli yang dilakukan Belanda, sehingga mereka melakukan gencatan senjata yang sering disebut rakyat Riau angkat senjata. Sebab perlawanan. 1. VOC ingin memonopoli Kepulauan Riau. 2. VOC memecah belah kerajaan Riau menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, dan Kampar, yang lalu merasa terdesak dengan tindakan sewenang-wenang VOC. Proses perlawanan. 1. Perlawanan Raja Siak memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah merebut Johor, ia membuat benteng pertahanan di Bintar. 2. Dari pertahanan di Pulau Bintar, Sultan Abdul Jalil memerintahkan Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. 3. Tahun 1751 terjadi perang melawan VOC. VOC dalam strategi perangnya memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri sampai Pulau Guntung. 4. Terjadi pertempuran sengit di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753. Kerajaan Siak kesusahan menembus benteng pertahanan VOC yang dilengkapi meriam. Kerajaan Siak lalu mundur. 5. Raja Siak lalu pura-pura menyerah pada VOC. Diadakan perundingan damai di Losi, Pulau Guntung. Pada perundingan ini, Sultan dipaksa untuk tunduk pada VOC. Lalu, Sultan memberi kode untuk menyerang VOC di Losi, sehingga akhirnya VOC berhasil disingkirkan. Tokoh perlawanan rakyat Riau, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. 1. Tahun 1751 berkobar lagi melawan VOC setelah kematian ayahnya. 2. VOC memutus jalur perdagangan menuju Siak. 3. VOC mendirikan benteng pertahanan sepanjang Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. 4. Pertempuran puncak terjadi di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753 yang diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas. Pertempuran berlangsung 1 bulan, banyak korban berjatuhan dari kedua pihak. 5. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan VOC yang dikenal dengan siasat hadiah Sultan yang diadakan di Losi, Pulau Guntung. 6. Saat perundingan, Sultan dipaksa untuk tunduk kepada VOC. Sultan memberi kode kepada anak buahnya untuk menyergap. Losi dibakar dan Sultan kembali ke Siak melewati mana-mana. Siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. 1. Berhasil merebut Johor, kemudian membuat benteng pertahanan di Pulau Bintar. 2. Mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka bersama putranya Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana memanas, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat dan digantikan putranya, yaitu Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai 1760 dengan komando perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Jalannya perang, ambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai bermacam-macam daerah di Nusantara terus dilakukan VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik pemecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura.
Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyuruhkan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC wajib dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh sebab itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Bintan. Pada saat perundingan baru dimulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil memenyahkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh sebab itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Perang antara rakyat Riau dan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang itu, VOC mendatangkan pertolongan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan itu didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan VOC itu, kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau memperoleh kemenangan dari VOC.